Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Huwa an-nurul mubinu bihi ihtadaina huwa ad-da'i ila aqwa sabili. Atana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islami bil qawli ats-tsakili. Fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in lil ilahi walir rasuli. Wa ankara kullu dhi baghyin wa kufrin wa a'rada kullu khattalin daluli. Wa ala alihi wa sahbihi wa ahli hadrati iktirabihi min ahbabihi wa kulli man sar fi darbihi wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para asatid yang mulia, pengurus PKM yang terhormat, para tokoh masyarakat, semua yang hadir. Hadirnya kita di halaman Masjid Al-Hidayah, di teras Masjid Al-Hidayah, hakikatnya adalah kita berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah berada di surganya Allah, di akhir surat Kahfi disebutkan mereka tidak mau pindah dari surganya Allah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau pindah. Maka niatkan di dalam hati, insya Allah kita selalu berada di taman surga, insya Allah. Selalu kita cinta sama ilmu, kita cinta sama majelis, kita cinta sama tempat-tempat baik. Ini hidayah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita lanjutkan pelajaran yang kemarin kita sampaikan bahwa semua hal yang melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu nyaman, itu enak. Kita buat cerita Sayyidina Abu Lubabah Al-Ansari yang beliau mengikat dirinya di satu tiang Masjid Nabawi, yang sampai sekarang kalau di dalam raudhah orang perhatian, di samping Ustuwanah Aisyah, di samping tiang Siti Aisyah ada tiang namanya Ustuwanah Taubah, tiang taubat. Sudah kita jelaskan asal muasal kenapa kok disebut tiang taubat, karena Abu Lubabah merasa dirinya setelah dijadikan oleh Rasulullah delegasi untuk Yahudi Bani Quraidah, dia membuka rahasia atau sesuatu yang tidak pantas disampaikan. Dia takut turun azab dari Allah, akhirnya dia mengikat dirinya di tiang tersebut. Sampai memastikan Allah nurunkan taubat. Sampailah kabar sama Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Ama innahu law ja'ani lastaghfartulah faghfaralah." Andai dia mau datang sama aku maafkan, aku mintakan ampun sama Allah dan Allah mengampunkan dia, selesai masalah. Tapi karena dia melakukan innahu fa'ala ma fa'al, dia melakukan apa yang dia lakukan, maka ya udah, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memastikan turunnya taubat. Bukan menyalahkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Lubabah. Kemungkinan besar Sayyidina Abu Lubabah saat itu adalah betul-betul semangat tinggi di dalam mengharapkan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya beliau. Tapi sebetulnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah khususnya untuk para sahabat
dan seterusnya untuk semua umat sepanjang zaman ila yaumil qiyamah dijadikan oleh Allah sebagai pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah perantara menuju Allah. Al-Quran yang nyuruh. Al-Quran yang nyuruh. Carilah perantara menuju Allah. Mencari perantara menuju Allah itu perintah Allah dalam Al-Quran. Apa perantara? Terserah, pokoknya semua hal yang meridhokan Allah. Amal ibadah boleh, amal soleh boleh, sedekah boleh. Ya, mau nyantunin anak yatim supaya niatnya mohon kepada Allah mudah-mudahan rezekiku lancar, boleh. Sakit dia, kemudian dia sedekah, sedekah, ya kan? Nabi juga bersabda, dawu mardhakum bisadaqah. Obatin orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Sebetulnya kalau dipikir nggak ada hubungannya, apa hubungannya sedekah sama nyembuhkan sakit? Sakit ke dokter lah, minum obat lah. Ya, tapi kenapa pula kok sakit kok bersedekah? Nabi bersabda, ada hubungannya. Ini juga bagian dari wasilah. Oleh sebab itu mungkin ini 2 minggu nggak sembuh-sembuh, batuknya ini kurang sedekahnya ini mungkin. Ya, jadi sedekah kalau sakit sedekah. Ya, kepingin gampang urusan, banyak sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak jarang dahulu para ulama ketika mereka sakit, mereka niatkan hadir majelis lil istishfa, untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapetin guru-guru kita dulu pun juga gitu. Dia sakit, tapi ketika ngaji sehat. Pulang ngaji balik lagi sakitnya. Ya, tapi waktu ngaji kayak tidak sakit, sehat walafiat. Subhanallah, termasuk diantaranya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Imam Syafi'i itu 4 tahun 5 tahun sebelum beliau wafat, beliau punya penyakit bawasir yang cukup parah. Sehingga disebutkan ketika beliau mengajar di Mesir pun, beliau duduknya itu di atas baskom. Duduk di atas baskom, ditutupin dengan ridak, dengan serban, dengan kain supaya nggak nampak orang. Duduk di atas baskom supaya najisnya nggak kena ke masjid. Saking parahnya bawasir Imam Syafi'i, tapi terus majelis. Walhasil Tuhan, wasilah itu banyak. Dan pastinya wasilah tertinggi yang itu juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk menggapai ridho Allah, membuka pintu rahmat Allah, membuka pintu surganya Allah. Wasilah tertinggi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diatur oleh Allah. Manusia minta sama Nabi Adam, minta sama Nabi Nuh, minta Nabi Ibrahim, minta. Loh, kita ngaji berkali-kali syafaat itu Nabi Muhammad. Tapi kenapa manusia kok tetap sama Nabi Adam dulu, Nabi Nuh dulu, Nabi Idris, Nabi ini semuanya? Hah? Aturan dari Allah. Ya, dibuat oleh Allah semisal itu.
Seakan-akan Allah ingin melupakan semua manusia. Sebelum kalian datengin nabi-nabi semuanya, dilupakan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tahu, orang yang lupa sama Nabi Muhammad capek sendiri dia. Capek sendiri. Sudah ada Nabi Muhammad kok cari yang lain. Maka gampang urusan dengan Nabi Muhammad. Doa makbul kalau diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Ya, nah ini juga demikian kemudahan dari Allah, kemudahan dari Nabi Muhammad. Wasilah Nabi Muhammad. Dan Nabi sendiri dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illakhtaro aisarahuma ma lam yakun itsman. Tidaklah Nabi disuruh milih antara dua hal kecuali Nabi milih yang paling gampang. Milih yang paling gampang. Nabi itu orangnya enakan. Orangnya enakan. Ada hadis Rasulullah juga demikian. Ala unabbiukum biman tahrumu alaihimun nar. Maukah kalian ku kasih tahu orang-orang yang diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka? Haram api neraka menyentuh mereka. Sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Siapa mereka Rasulullah? Nabi bersabda, tahrumun nar, haram api neraka. Ala kulli hayyin, layyin, sahlin, qarib. Haram api neraka pada orang hayyin, lunak, layyin, lembut, sahlin, gampangan, qarib, mendekatkan masalah. Enakan orang. Ya. Hah? Udah lebih jamnya dari jam 10:30. Kok belum selesai maulid? Enakan, enggak marah. Santai, orang yang kayak gini masuk surga ini orang ini. Haram masuk neraka orang kayak gini. Iya kan? Dibuat pengumuman sumbangan tanggal 13 Oktober. Enak, ya kan? Insya Allah Ustadz, aku nggak ngerokok 2 hari. Insya Allah. Duit rokok untuk penutupan arba'in. Enakan, orang yang kayak gini lah yang gampang masuk surga. Haram dia kena neraka dia. Nabi bersabda, tahrumun nar, haram neraka. Ala kulli hayyin, layyin, sahlin, qarib. Ya, gampangan, enakan. Ya, ada masalah diselesaikan dengan senyum, diselesaikan dengan senyum. Senyum aja. Orang kadang-kadang nganggep musuhan. Mau ketemu aja udah, nggak mau aku ketemu sama Wak itu. Benci kali aku sama Wak itu. Musuhan. Udah, ujung-ujungnya ketemu Wak itu senyum. Selesainya masalah. Cuman dengan senyum. Padahal sebelumnya sudah ribah-ribahan. Sudah dongkol hati. Senyum selesai masalah. Kalian tahu pintu Istana Maimun itu gedenya ya apa? Berat untuk dibuka. Kan ya? Tapi pembukanya kunci kecilnya cuman. Kunci kecilnya, selesainya masalah dengan senyum. Dengan senyum. Ya kan? Gampangan, enakan. Ya. Nampak kawan di pinggir jalan. Ya, jalan kaki dibonceng. Enakan. Ya kan? Orang yang kayak gini nih loh, yang haram masuk neraka. Tersentuh neraka haram, enakan, gampangan, memaklumin orang. Memaklumin orang.
Maka termasuk majelis ini, udah jam berapa ini? Ya, jam 11 kurang seperempat. Mulmin. Kau tadi mulai jam berapa? Ya kan ya? Bukan mulai isya tepat, ya kan? Nah, kadang mungkin nanti masyarakat ngomong malam kali. Oh, kalau hanya sekedar maulidnya saja. Tanya sama Torik, paling 40 menit selesai. Ya kan ya? Tapi kita dari jauh-jauh cuman 40 menit, rugi sendiri, ya kan? Rugi sendiri, udah sampai Pulau Agas kayak gini, ya kan? Dokter Elman dari ujung Johor sana. Ya, santai, tenang. Mudah-mudahan kita semuanya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Bukan kok kemudian merendahkan masalah, bukan, Mbak. Ya pastinya ada perkara-perkara penting yang harus itu diseriusin, ya kan? Perkara-perkara prinsip. Ya, di majelis maulid nggak boleh ngerokok. Prinsip, ada ngerokok, kuteriain sama aku. Ya kan? Di majelis maulid, akhwat nggak boleh difoto, ya kan? Prinsip. Ya kalau yang prinsip serius lah Pak. Tapi kalau cuman beda-beda 10 menit, 15 menit dari jam biasanya udah malam kali Ustaz. Alah kau pun pulang, nggak langsung tidurnya. Ya kan? Apalagi itu yang tim hadroh itu, cari mie Bangladesh itu. Tengoklah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Maka enakan Tuhan. Tapi yang bagian prinsip jangan pula kemudian dianggap remeh. Ya. Masalah prinsip kok jogetin aja Ustaz. Lu kok jogetin pula? Ya kan? Nah, maka prinsip beda Tuhan. Harus diseriusin. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah ya kita ini memaklumin orang, memaklumin keadaan. Ya, ngelihat orang mamanya sakit, nah, Anda memaklumin. Jangan dipaksa orang. Niru Anda. Ya. Nah, sama juga demikian. Ya mohon maaf juga kepada BKM, kepada penasehat BKM yang sambutan-sambutan Pak Lurah. Saya nggak bisa menjelasin permintaan semuanya, kan gitu kan ya. Yus pokoknya apa yang bisa keluar dari mulutku ya itu yang ditakdir oleh Allah, gitu aja ya. Kalau saya nurutin semuanya, bubar jam 12 ini. Iya kan? Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan masyarakat semuanya menjadi masyarakat yang Islami madani insya Allah. Ya alangkah pentingnya juga khususnya ibu-ibu untuk perhatian kepada anaknya, ya kan? Dan mohon maaf ibu-ibu, saya itu meyakini, jujur, benteng terakhir zaman ini adalah doanya ibu-ibu. Itu benteng terakhir itu sudah. Saya bukan merendahkan pengajian. Tapi kita teriak-teriak 100 kali majelis mau Idhotul Hasanah, enggak nyampe di anak-anak yang bawa kelewang-kelewang gitu, Bu. Ya. Tapi tolong ibu-ibu, dudukkan anaknya. Nasehatin, dekatkan anaknya ke masjid. Kalau perlu bareng sama ibu-ibu. Dulu ada cerita, kawan kita cerita, ya dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid. Kemudian dia punya kakeknya ini subhanallah ngomong, ya, Cuk, aku sekarang ini sering lupa, waktu lupa, jalanan lupa, sudah mulai agak pikun, antar aku ya ke masjid. Akhirnya disabarin sama anak ini, nganter kakeknya ke masjid. Sampailah berjalan setengah tahun, sampai anak ini sudah aktif di masjid. Kemudian waktu itu datanglah bapaknya atau anaknya si kakek ini, bapaknya si anak muda ini. Dengan bangganya dia ngomong, Pak, saya sudah nyenengkan kakek yang sudah pikun. Kakek sudah pikun.
sudah selalu ku antar kalau dekat azan ke masjid supaya enggak kesasar, ngerti waktu. Bapaknya ngomong, pikun katanya. Kakekmu enggak pikun katanya. Loh, kakek sendiri yang bilang bapak pikun, sering salah jalan, sering kesasar katanya. Kakekmu enggak pikun, cuman kakekmu kepingin kau sering ke masjid supaya kau sering ke masjid. Tolong ibu-ibu, anaknya juga demikian, diajak ke masjid. Ya, kalau sudah ke masjid, sudah ke majelis taklim, dekat sama majelis taklim, proses perbaikan itu urusan Allah itu sudah. Iya. Proses hidayah, taufik, proses jadi anak soleh, proses jadi generasi baik, proses jadi orang-orang yang cinta ilmu, itu gampang itu. Yang penting kumpulkan dulu. Ya, gak mungkin Pak anak bawa kelewang kemudian langsung jadi orang ahli masjid, ahli majelis. Ya, tapi gak apa-apa, kita gak apa-apa. Yang punya tato-tato hadir di majelis sholawat, gak apa-apa. Ya. Kemarin mabuk, enggak apa-apa. Tadi main game slot. Hadir majelis, enggak apa-apa. Cuman ya kalau sudah hadir majelis, ya buka hati. Bukakan hati untuk hidayahnya Allah. Ya, nggak kebuka aja udah hadir 4 hari 5 hari, izin sama Torik, telingamu dekatkan sama bas itu. Ya, telingamu dekatkan sama bas itu. Turun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu telinga udah peka karena kena air kencing setan. Loh hadisnya Nabi, kalau subuh ndak bangun, balas syaitanu fi udhuni. Setan kencing di telinganya dia. Jadi telingamu itu kalau nggak bangun subuh, jadi WC-nya setan. Dikencingin sama setan. Pantaslah peka itu itu telinga itu. Ya kan? Ah, obatnya pinggirkan gendang ke sana. Hilang pekanya. Ya. Maka di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi semuanya barokah dan manfaat insyaallah. Ya, katanya Dr. Sahrul juga demikian insyaallah istiqomah insyaallah istiqomah di majelis ilmu, istiqomah dengan kebaikan, ya, istiqomah insyaallah. Mudah-mudahan di akhir-akhir ini ditambah oleh Allah hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah keberkahan di atas keberkahan insyaallah. Dan mudah-mudahan lebih semangat kita untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari-hari kita penuh hidayah dan taufik. Waktu-waktu kita penuh dengan barokah, khususnya barokah dari baginda Nabi Muhammad. Sumber keberkahan dunia akhirat. Sumber keberkahan dunia akhirat. Rahmat Allah terbesar yang diberikan kepada semua makhluk. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.